pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal ngajakin kalian mampir ke sebuah bengkel yang cukup terkenal di bilangan Antasari, Jakarta Selatan. Di mana bengkel ini sudah ngasilin karya-karya yang luar biasa dan udah sering go internasional. So stay tune di episode kali ini. Jangan skip-skip, kita bakal ngobrol bareng Mas Galih G-Speed. Nah, di belakang gue ini udah ada Chevy Apache yang lagi on progress. Terus di sebelah sana itu ada Monaro. Terus di sini ada Torana. Terus ada Mustang juga. Aduh, banyak banget muscle car Amerika dan Australia di sini. Semua adalah karya-karya Mas Galih dan istrinya. Nah, itu yang unik. Di bengkel ini, yang kerja itu kepalanya ada dua, Mas Galih dan istrinya. Untuk lebih dalam lagi, mari kita langsung ngobrol sama Mas Galih. Kula nuwun Mas. Oh, kula nuwun, monggo Mas. Maaf ngerepoti, ini kita main ke bengkel mau belajar. Oh, nggih. Kita akan bicara tentang sejarah G-Speed dulu Mas. Oh, nggih, nggih. Itu ada dari kapan Mas? Oke, kalau nama G-Speed itu sebenarnya jadi srek, benar-benar srek itu 5 Mei 2010. 5 Mei 2010. Oh. Jadi kita ini bukan yang sudah bangkotan puluhan tahun, tapi kita ini relatif masih bayi ya sebenarnya. Wah, ya. Kalau untuk umur kan kita teenager aja belum loh, remaja aja belum loh. Ini mau 11 tahun sih. Oh ya, ya baru mau ini. Mau teenager. Mau teenager. Mau puber lah ya. Mau puber, itu lebih benar. Nah, gitu. Sejak awal itu udah ada di sini Mas? Oke, atau jadi mana dulu? saya awalnya kan dari rumah Mas. Biar saya buka. Oke, monggo. Biar jelas. Ya, biar aku juga ngap Mas. Wong wis swab test maaf kok. nih ya. Jadi mohon maaf, awalnya tuh dari rumah, Nggih. bengkel rumahan. Nggih. Lalu di garasi. Di garasi intinya tuh kita bangun mobil sendiri. Nggih. Terus sudah gitu sebenarnya dulu tuh dapat pinjaman tempat dari teman, tapi karena satu lain hal kayak yang namanya minjem kan ya, mau nggak mau kan harus dikembalikan ya. Ya nggak terus-terusan ada lah. itu kayaknya nggak bisa terus-terusan, akhirnya kita terus kita di rumah lah. Waktu di tempat teman itu dulu kita sempat bangunnya tuh bangun mobil Holden Monaro. Ya, nah ketika jadi, baru setelah itu teman-teman tuh kaget, tanya ini bangun di mana? Saya jawab bangun di garasi di tempat temen segala macam. Oke, bukan di bengkel, bukan. Oke, tempatnya di mana saya mau bangun, intinya mereka mau bangun, tapi saya pikir kan ini ya, kita bukan bengkel pada waktu itu karena bangun sendiri. Nah, tetapi begitu dipaksa-paksa, akhirnya temen juga pokoknya akhirnya kita nerima bahwa dia mau bangun mobil. Oke, kita bantuin bangun mobil, dan itu untuk pertama kalinya kita bangun restorasi mobil teman, dan terus berjalan. Nah, di tengah perjalanan karena satu dan lain hal itu kembali tadi kita akhirnya geser pindah ke rumah. Oke, rumah sendiri? Ya, rumah sendiri. Nah, di rumah sendiri itu juga tentunya keterbatasan lahan ya, kan kecil, sempit, tapi ya kita mau nggak mau karena kita sudah siap, ya kita komit harus ya, Mas? komit. Dan komit, tambah lagi juga harus konsisten. Jadi kita selesaikan pekerjaan itu, dan akhirnya ya tambah. Nah, dan pekerjaan itu pun awalnya juga yang waktu kita dapat pekerjaan dari teman, itu awalnya karena saya menyelesaikan Holden Monaro yang secara ajaib. Itu akhirnya karena hal itu kita ikut
event kompetisi mobil 2013. Oh, ini Monaro yang punya istri sampean bukan? Iya. Gila, Oh. Monaronya Mas Galih ini udah pergi sampai ke Amrik. Jadi gini, Kak, sebenarnya jadi gini. Waktu mau pergi yang jelas Monaronya tidak ikut, tetapi orangnya pada akhirnya sampai ke sana dan alhamdulillah, lillahi ta'ala, puji Tuhan, saya naik di atas panggung. Berdasarkan Monaro itu karena hasil karya, kita bisa naik panggung di panggung SEMA di 2013 di Las Vegas. Las Vegas, SEMA. SEMA itu Amerika. event yang sangat bergengsi untuk para car builder sih. Iya memang, dan itu udah kelasnya udah kelas dunia ya. Saya waktu itu kaget sebenarnya. Pertama kali bangun mobil, Itu karya pertama banget. karya pertama sebenarnya dari sendiri, karena kita kita bangun sendiri itu kan kita kan nggak ngerti, karena gini, kami ini kan bukan orang bengkel sebenarnya, kami ini cuma orang hobi senang-senangan. Tapi karena beberapa hal saya juga akhirnya kita membangun sendiri, kita yang menangin sendiri gitu loh. Nah, dan disitulah akhirnya karena saya juga punya latar belakang hobi zaman dulu sejak tahun 85 itu hobi ngebut, balap liar lah, terus tambah lagi juga dengan pengalaman itu saya jadi tahu mesin harus bagaimana supaya punya kinerja yang baik. Berarti gitu. nggak hanya bangun body ya Mas ya? Enggak, awalnya kan mesin dulu jadinya. Begitu awalnya mesin, terus bangun, begitu awalnya mesin sudah, sebenarnya body itu ketika menikah Mas. Setelah menikah, nah jadi bangun mobil. body. Baru Kenapa body. begitu? Karena ternyata istrinya Mas Galih, Kecemplung. beliau juga sangat mencintai dunia otomotif. Dan beliau punya selera yang akhirnya membuat desain-desain mobil Mas Galih itu jadi lebih detail, menarik. Betul. Dari luar, dari dalam, detail-detail kecil pun ternyata kalau ada sentuhan wanita itu beda banget hasilnya. Beda sekali, jauh sekali bedanya. Itu nggak mungkin lah. Kalau hal-hal yang detail dari itu, saya yang melakukan itu, saya yang punya ide, nggak mungkin, karena ya teman-teman udah tahu saya, mereka yang ketemu aja nggak mungkin yang bikinan lo gitu loh. Iya. Oke, kita boleh sambil jalan Mas lihat Oke. ada apa aja di sini. Yang mana mau? Nah. Oh ini ya. Atau yang sana atau ini ya boleh. Ini dulu ini nih, aku Oke. ngeliat, aku jadi ingat kalau lagi ngerakit RC. Ya. Kayak ngerakit radio kontrol. Jadi ada frame. Ya, ini frame ini kita beberapa kali kita punya frame saja yang terkesan buatan, yang nyatanya memang buatan. Tetapi masalahnya ini desainnya kita sendiri, ya, dengan sketch. Tapi detailing tentu dengan komputer, dan yang mengerjakan komputer bukan kami. Jadi kita kasih sketch, kita kirim keluar. Terus ada sedikit desain komputernya, ada sedikit sebagian kecil, tapi begitu begitu jadi desain kita kirim keluar, teman-teman yang di luar yang membantu membuatkan ini gitu loh. Jadi misalnya desain apa sih? Ya ini kan rangka di luar itu di Amerika ya. Ini kan contohnya seperti ini kan setir kanan. Oh ya, Ini setir kanan. oh Ya, ini rack. Jadi kita udah nggak pakai gearbox, steering box. Jadi gearbox setirnya kita nggak pakai, tapi kita pakainya rack. Jadi kita kalau bawa ini nanti dimaksudkan tujuannya untuk kayak bawa mobil Avanza. Atau Xenia atau Agya. Jadi lincah sebenarnya itu. Lalu ini dengan segala penguatannya gitu. Ini berarti sampean awalnya kirim sketsa dan spec sheet mungkin ya? Betul. Ukuran sampean udah hitung dulu. Ya, betul. Ini kalau bikin rangka gini mengikuti desain mobilnya atau? Tentu, ini begini mengikuti desain mobil. Dalam hal ini untuk memperjelas bahwa kami sudah beberapa kali membuat chassis, tapi satu pun ukurannya tidak ada yang sama, bahkan identik pun tidak. Jadi karena memang beda mobil. Tapi maksudnya kan untuk mempermudah dibikin agak sama, tapi ternyata tidak bisa mengikuti dari mobilnya. Karena kalau customer misal minta peleknya beda ukuran gitu kan, offsetnya beda, backspace-nya beda ya. Ininya juga kan kita
mikirnya juga banyak gitu. Dan tentu efeknya kalau pakai ini ya pasti mobil akan lebih nyaman dikendarai dan lebih safety. Bukan berarti ini lebih safety daripada yang aslinya, Ya. saya nggak mengatakan itu, Tidak tapi klaim paling ya? sedikit ini lebih teknologinya lebih akhir, Lebih mutakhir. jadinya tetap berbeda dan jadinya akan lebih nyaman, itu saya pastikan. Tapi aku jujur ragu, Mas. Emang ada mobil Amerika yang nyaman, Mas? Oh, kentul-kentul Mas mobil Amerika. Naik mobil lain kan malah Anteng ya? malah duduk. Mobil Amerika malah kentul gitu. Gitu. Oke. Ini bahannya apa sih, Mas? Baja. Ya, ini baja. Ini diproduksi di US US. dengan desain Mas Gali. Kami di sini ya. Oke. Kenapa ya? Biar karena gini Mas. Kalau di sana tuh bikin desain mesti mereka biasanya minimalis. Karena jalannya di sana Aman-aman aja, aman. Mas. Iya. Nggak ada polisi tidur yang bentuknya kayak apa tuh pipa ditaruh di tengah jalannya, Betul. gluk sana polisi tidurnya juga halus. Halus. Speed bump-nya tuh Nah, nggak kurang ajar. nggak Kalau kurang, di sini kalau di sana beda. ya, Belum lagi bolong-bolong. bolong. Betul. Kenapa bolong-bolong? Ya kita bikin mobil itu kan tujuannya untuk dipakai. Ya. Kita di daerah Kemang ini, yang namanya dipakai mau ke Blok M, Hmm. ke Bandung maupun ke Bali atau ke Aceh itu sama judulnya dipakai. Jadi ya harus bisa dan harus nyaman dan harus Safety. safety. Oke. Gitu. Lah inilah dia. Jadi ini bisa dibilang walaupun dibikin di Amrik dengan desain kita, tapi ini nanti speknya sangat-sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia. Yang jalannya tidak begitu bersahabat. Tidak bisa ditebak. Nah, Oke. gitu. Mas, ini di atas tuh aku ngelihat ada mobil rapi banget apa ya, Mas? Ini yang Monaro, Mas. Dan Monaro dari pabriknya sebenarnya ini Monaro keluaran tipe HK, ya HG, HK, HT. Yang Ya. ini yang HT, ini yang tahun 70 sebenarnya. Cuman generasinya dia ini yaitu tadi ya HK, HG dan HT ini yang keluaran paling terakhir baru, ya. Ini kalau nggak salah tahun 2019 pernah dibawa ke Jogja. Ya, betul, Custom Fest. 2013. 2013. Betul. Ke Custom Fest ya waktu itu sempat dapat custom pick. Oke. Jadi Menang ya? Ya menang, ya alhamdulillah menang. Karena mungkin dianggapnya ini kan memang ini jelas bukan kit car, lalu ini jelas nggak plug and play, dan waktu itu kondisi chassisnya masih aslinya. Oke. Kalau ngelihat sekarang sasisnya Sudah tidak asli. sudah tidak asli. Ya, karena digas ngangkat dan direm. Jadi mobil itu harusnya kalau ngangkat, Ya. dia tuh bagusnya jatuhnya tuh landing. Landing. Bukan banting ya. Bukan drop. Ya, bukan drop. Landing gimana caranya supaya landing? Ya gasnya dilepas. Ya, oke. Jangan direm. Kalau naik begini direm, Langsung dia banting. drop, banting. Akibatnya chassis depan naik semua. Oh, bengkok. Bengkok semua. Yang aslinya dulu ya? Ya, aslinya dulu. Makanya kita ganti. Ini tipe frame apa, Mas? Ini frame-nya tetap frame Holden yang dibilang monokok ya. Monokok. Oke. Ya, jadi Yang terkesan menyatu dengan body. body. Ya. Ya pada tahun segitu memang mungkin dianggap ini lebih nyaman, lebih efisien, segala macam. Oke. Gitu loh. Tapi secara durability gimana? Durability sih bagus. Cuman kan kalau sekarang tuh teman-teman yang main mobil ngelihat modelnya begitu mau yang beda, dibilangnya mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini masalahnya bukan sekedar beda, tapi Iya. emang kepepet ya kalau nggak diganti ya nggak bisa kan. Iya. Tapi ya teman-teman, yang gue perhatiin dari mobil ini adalah detail-detail kecil yang mungkin sebenarnya nggak kelihatan mata, tapi tetap diperhatiin oleh istrinya Mas Gali. Aku kalau udah ngomongin detail, istrinya Mas Gali. Bener sih. Contohnya adalah ini. Betul. Holder knalpot, pipa knalpot.
Ini CNC ya Mas ya? Betul, CNC. Bahan Aluminium seri 6. seri 6 dan ini Buat per pesawat. bijinya adalah 3 juta. 3 juta rupiah, di mana ini knalpotnya ada 2 pipe ya, jadinya ini butuh sekitar 6 holder. 6 holder kali 3 juta berapa? 18 juta. Untuk dipasang di sini, nggak kelihatan mata, kecuali mekanik yang lihat ngolong. Iya. Tapi hal kayak gini tetap dipertahankan. Kalau motonya Mas Galih dan istri itu kemarin bilang bahwa ya mungkin orang nggak bisa lihat tapi Allah lihat. Ya memang nyatanya gitu ya. Itu moto yang unik, nyeleneh tapi ya positif sih Mas. Jadi intinya kalau mereka bekerja, mereka berpikir bahwa detail itu nggak cuma untuk dilihat oleh orang lain, tapi diri kita sendiri juga harus puas gitu. Benar nggak Mas? Betul sekali. Nah, untuk Oh ya. sektor mesin, Ya. sektor mesin ini dia pakai mesin apa Mas? Munaro? Mesinnya ini kita kebetulan pilihannya istri, mau-maunya dia, kita pakai big block. Wow. Serinya 502 cubic inch. 8.000-an cc. 8 kalau dikali dikonversi ke cc dikali 16,4 hasilnya sekitar 8.200. Astaga, ini berapa tenaga kuda? 500 ada kali. Pokoknya agak banyak Mas. Pokoknya keroyokan Mas kudanya. Tapi ngomong-ngomong, Ya. sepengetahuanku hasil aku kepo-kepo ya Mas ya. Ini mesinnya itu hasil desainnya Mas Galih sendiri. Betul Mas. Agar sesuai dengan iklim Indonesia. Betul. Nah itu gimana Mas? Penjelasannya gimana? Kok desain sendiri ini maksudnya dibikin sendiri atau gimana sih? Jadi gini, mesin desain sendiri atau dibikin sendiri ini karena gini, kita kan ngapain ya capek-capek desain mesin bikin sendiri kan mahal ya. Nggih. Masalahnya Kan saya buat- ada crate engine, ya, tinggal crate beli engine. loh. Masalahnya sepengalaman saya, sepengetahuan saya, mesin yang mesin V8 seperti ini Nggih. yang 5000 cc aja itu sudah panas. Oke. Ya, dan ini 8.200 berarti kan Oke. makin panas dia. Nah, berarti kalau mesin panas, dia yang namanya panas tuh bukan sekedar panas tapi over panas yang Overheat. dibilang teman-teman bilang tahu kan overheat. Ya. Nah, begitu overheat kan nggak bisa dipakai. Untuk apa Mas kita punya mobil nggak bisa dipakai? Dipajang Mas. Ya jangan pajang. Cuman untuk dilihat. Nah, ini kita mobil buat dipakai. Sehingga gimana caranya supaya mobil ini bisa jalan. Nah, mesinnya harus betul juga harus bisa jalan. Ya. Nah, sehingga untuk bisa jalan, kita harus re-engineering. Artinya begini, ini mesin ini saya tidak modifikasi, tapi saya desain sendiri. Kalau modifikasi, bedanya apa? Ngerakit mesin rakitan atau modifikasi itu bedanya dengan buat kalau rakitan, itu kita bongkar mesin, Cari. kerasnya pakai merek A, Ya. pistonnya merek B, Ya. camnya merek C, ringnya merek D, terus klepnya merek F dan sebagainya, terus silinder headnya juga merek Z segala macam. Nah, itu ngakit dan Ya. barangnya sudah ada. Ya. Tapi kalau saya barangnya minta. Kenapa nggak pakai yang sudah ada? Karena yang sudah ada kalau dipasang nanti sama overheat. Oke. Jadi panas. Buat saya tidak bisa dipakai. Nah, akhirnya saya desain dengan lama dari saya main mesin dari tahun 85 itu Ya. sampai sekarang saya pikirkan dan akhirnya jadilah ada mesin yang namanya mesin prototype. Ya. Kebetulan ada sih mesin prototipenya. Oh, ada? Itu cikal bakal dari semua mesin yang ada. Nah, di situ kita R&D percobaan gimana yang akhirnya mendapatkan kinerja yang benar, tapi panasnya turun. Oke. Gitu, Turun saya ini nggak bisa- sampai berapa derajat maksudnya? Oke, normal. Saya bicara big block. Ya. Saya normal kena macet dengan AC. AC Nyala. siang hari macet. Jakarta. Jakarta itu dia sempat 90 Mas. 90 derajat. 9 maksimum ya nggak sampai 95 yang jelas. Ya. Kalau 100 kan 3/4 Mas. Nggih. Kalau 95 nyaris 3/4 tetapi tidak. Tidak. Dan itu juga kenapa dia bisa 90 lebih ternyata ada kebocoran di selang radiator. Nah, begitu diperbaiki tetap maksimum 90. Kira-kira seperti itu. Itu udah Dan maksimum, Mas. Itu mesin big block. Iya, big block. Dan kenapa, Mas? Kalau mesin itu tidak panas, kita logikanya adalah ketika tidak panas kan ringnya megarnya nggak maksa, Mas.
Oke. Efisiensi mesin tinggi, jadi power mesin Iya. nggak turun toh, Betul. nggak gesekannya rendah. Iya. Jadi dia Friksinya berkurang. friksi berkurang dan Nah, tenaga mesin ini tinggi. maksudnya kan ini sampean desain mesin sendiri tapi tetap produksi by GM. Betul, betul. Jadi gini, saya gambar. Hmm. Yang saya gambar itu ada 4 blok, krek as, noken as atau camshaft, dan cylinder head atau kepala silinder. Hmm. Semuanya di pabrik yang berbeda. Hmm. Lalu kalau blok kita ada kawan kita, teman-teman kita yang di General Motor Ya, ya, membantu kita. Dan yang luar biasa dan saya bersyukur mereka kawan-kawan kita ini intinya kalau saya bilang saya pesan mereka selalu terima. Oke. Walaupun cuma satu. Oke. Ya yang penting biayanya saya harus tanggung. Iya. Itu ya, tapi mereka terima. Nah. Itu aja. Nah, itu mungkin bedanya teman-teman mesin-mesin dari G-Speed ini dengan kalau kita ngerakit sendiri, ngerakit dalam artian beli apa yang udah ada di market. Sedangkan mesin yang di G-Speed adalah mesin yang dipesan secara khusus dengan perhitungannya Mas Galih, dengan spec sheet-nya Mas Galih untuk disesuaikan dengan kondisi iklim sini dan kondisi mobilnya juga. Karena kalau kita ngomongin mesin, kita akan ngomongin part transmisi, rasio, Betul. dan kaki-kaki yang nantinya akan disesuaikan. Sehingga mesin itu memang especially built for that very car. Gitu. Jadi nggak misalnya Nggak kita sama. untuk mesin untuk Apache sama mesin untuk si Torana Beda lagi. Luar biasa. Betul. Karena ya kita kan supaya ini ya supaya mobil itu tadi Mas nggak cuma diem, tapi bisa dipakai. Oke. Itu aja. Nah, aku masih belajar Mas, jadi ya ilmunya masih cetek. Pokoknya belajar bangun dulu aja. Nanti Loh. kalau Saya pun Mas, ya, saya bangun ini juga tetap mau mesin jelas mulai awal belajar dari teman-teman dari bengkel, ya. teman sejak tahun 85. Itu udah lama Mas. Tapi saya pun kalau dibanding sama teman-teman lain mungkin juga banyak yang jauh lebih hebat Mas. Saya masih belajar Mas. Oke, Mas. Masih sangat belajar saya. Jauh dari sempurna saya. Mas Galih Cetek Mas saya Mas. Mas Galih sih belajar, aku tuh playgroup. Cetek Mas saya Mas. Oke. Wah, cetek Mas saya. Belum ada apa-apa. Gak apa-apa Mas, stay hungry, stay foolish. Nah, ini lagi bangun apa aja Mas? Ini aku Ya. lihat ada Apache. Ya betul, ini Apache. Ini mirip sama yang aku pakai ke Bali dulu, Jakarta Ya. Bali. Ini Apache, betul Mas. Ini tahun 57. Ya. Apa ini? Uniknya apa ini? Uniknya nanti. Oh, aku lihat gardan yang unik di sini. Ya. Untuk Ya. Mas JJ Logi yang suka off-road, kalau lihat gardan ini pasti happy. Ini tuh gardan Kari ya Mas ya? Kari Enterprise. Kari Ya. Enterprise. Bayangkan Mas, di sini katakanlah saya bangun 10 mobil. 10 mobil? Saya bangun 10 mobil. Iya. Satu pun gardan tidak ada yang ukurannya sama. Oke, karena? Jadi ya peleknya beda-beda. Oh iya. Bodinya beda-beda, jadi mintanya juga beda-beda. Ya. Jadi ini saya nggak bisa bikin gardan untuk Apache 57, nggak bisa. Oke. Kenapa? Nanti peleknya Oke. begitu cuman hanya untuk Apache 57. Peleknya pakai pelek yang Lebih lebar. offset tertentu, gepok Mas, nempel di bodi. Oh, apalagi depan ya nanti di Nah, belokin. belok-beloknya juga begitu. Oke. Jadi ini saat Mas Galih mau bangun frame itu disesuaikan dulu dengan desain overall. Oh iya, desain overall dulu dan ini frame-nya sih frame lama ya. Cuman ini masih bisa dilihat Yap. bolongan-bolongannya bulat semua. Oh iya, sangat presisi dan bulat. Ini Bulat. pasti hasil Nyonya. nyonya. Nah, istri saya sangat tidak mau ngelihat hal seperti ini. Kalau misalnya kurang besar, dibesar-besarkan boleh, dibuat Ya. oval boleh. Tapi begitu oval, di titik mana, Itu harus ada gunanya. itu harus ada gunanya. Jadi kan bisa aja kan Mas, ini nggak kelihatan, kena ditutup ring pelat juga nggak kelihatan kan. Ya. Tapi kan di sini nggak begitu Mas. Kita tetap tahu ini salah nih, ini jelek. Nggak bisa, kita harus perbaiki benar-benar bulat dan pas di posisinya ketika fitting. Oh, iya, Makanya ini guys. fitting dulu ini.
Dan sekedar tahu, ini kan kebetulan pakai kayu. Nggih. Istri saya yang amplas. Istrimu itu masih ibu-ibu tuh, Mas? Ya saya juga, ya gimana saya mau, jangan. Iya. Enggak, ini Dia suka, yang kurang, nggak enak aja. Iya, gitu. iya. Intinya seperti itu. Iya. Pemilihan baut Ya, istri saya. Jadi di sini memang saya bicara technical. technical engineering Ya. yang buat hardcore, semuanya betul perhitungan, tapi Untuk estetika. estetika itu istri, yaitu warna, Ya. milih pelek, interior, eksterior, sound system, dan look. Ya Oke. udah, ini yang maunya tingginya segini istri, Mas. Kalau Oke. dari samping bodinya setinggi apa, seceper apa maunya dia. Oke. Lah kita yang mumet, Mas. Iya, yang mewujudkan dalam perhitungan tuh, Mas. Iya. Oke. Gitu, betul. Nah, itu kan berpengaruh sama titik lengan arm. Ya. Itu berpengaruh segala macam. Astaga. Terus pernya tingginya berapa, dan ini tidak ada yang dipotong, Mas. Semuanya original, aslinya per dari pabrik, Coil over tapi. coil over. Oke. Tidak ada main per potong-potong. Untuk mesin ini pakai mesin apa, Mas? Ini mesinnya Chevrolet Small Block 350. Oke. Dan ini ini kan mungkin gampangnya gardan kari ini kan rigid ya. ya, Kalau yang ini kan independen. ya. Ah, itu dia. Oke, oke. Ini kalau ngomongin Gardan Kari ini yang udah terkenal adalah endurance-nya yang kuat. Ya, memang kuat. Memang. Susah rontok lah ya. Tapi Ya. memang yang dihadapi adalah mesin yang nggak kecil ya. Memang idealnya begitu. Ya, ini udah mutlak, Mas, kita, karena kalau misalnya ada apa-apa kita bangun, nanti kita ada apa-apa kan yang dikomplain juga saya, Mas. Oke, oke. Sama satu lagi, ini bukan permintaan orangnya, Mas, kalau kayak gini. Sampean yang Pokoknya saya, enggak, ini harus begini. Orangnya nggak pernah tahu dari 10 yang bangun di sini, yang 9 nggak tahu, Mas. Ini Tentang- gardannya pakai gardan Oke. apa segala macam. Yang penting itu benar, udah. motivasinya apa? Menghindari komplain, Mas. Ah. Karena itu bisa merusak jadwal. betul banget. Oke. Betul banget. Aku lihat di sana ada Torana sepertinya. Oh ya, betul. Oh ya, sebentar, ini juga nggak apa-apa Iya. di sini. Ini juga setir kanan, Mas. Ya. Yang setir di-convert jadi kiri. Ya, jadi dari kiri ke di-convert kanan. jadi kanan ya. Dan pakai rack juga. Oh, rack steer juga. Nggak Rack. pakai steering box ya udah ya? Enggak. Maaf. Nggak apa, nggak apa. Nah, itu Astaga. cuman itunya aja kok. Cuman gini aja. Nah, wes. Ini desainnya sampean yang mana? Mas? Iya. Ini. Semuanya, Mas. Ini enggak Intake yang- nggak? Ini sama yang di dalam. Ini adalah Holden Torana Ya, tahun tahun 76. 76. 8. Ya. ini konon dibangunnya 3 tahun. 3 tahun. Jadi gini, Iya. ini Torana 2 pintu. Oke. 2 pintu. Coupe. Sebenarnya ini aslinya 4 pintu. Oh, sedan artinya. Sedan. Nah, tapi datang ke sini sudah 2 pintu. Oke. Nah, ketika 2 pintu, akhirnya kita eyel-eyelan. Kenapa eyel-eyelan? Saya bilang ini 2 pintu, aslinya 4 pintu, tapi nggak percaya. Akhirnya kita buktikan dengan pilar C-nya, terus pintunya. Karena apa? Begitu kita bongkar, dikupas, Sembulannya nggak ada lagi. ada sambungan. Iya. Nah, itu udah kelihatan. Ya. Gitu. Nah, terus udah gitu semuanya pintu jendela kiri, kaca kanan kiri kita samakan, kita perbaiki, dan akhirnya bodinya jadi seperti ini. Oke. Semuanya dikerjakan di sini. Oke. Ini buat sendiri. Oke. Ini fiber. Oh, ini fiber bikin sendiri. Bikin di sini. Emalnya. Ya, bikin di sini semua segala macam, dan ini kita buat 3 kali. Supaya dia bisa kelihatan cantik. Revisi 3 kali, Mas. Revisinya 3 kali, jadi yang keempat yang jadi. Itu karena feedback klien atau dari ketidakpuasan diri? Ketidakpuasan bukan saya, Mas. Siapa? Istri. Istri. Oke. Jadi Oke. dia yang, wah saya nggak mau, ini saya ini harus begini, depannya harus segini, kecilin lagi sedikit lah, itu dia istri. Oh, oke. Ya, kembali lagi estetika di sini yang ngurus sih, Mbak. Oke, terus untuk bagian permesinan. Ya, ya. Ini pakai Ini engine basicnya small block. tapi kayaknya performanya sekelas big block. Ya rasanya agak begitu karena kita juga naikkan, jadi itunya stroke up.
orang teman-teman bilang namanya stroker, langkahnya kan panjang, Oke. jadi tenaganya juga Lebih nendang. lebih nendang, Oke. gitu. Jadi awalnya berapa cc dan Awalnya 5.730 ya, ya? jadi menjadi mendekati 6.300 Oh. gitu. Dan bahan bakar tetap ini semuanya pakai sistemnya juga karburator, bukan Yap. bukan injection. Yap. Dan apa namanya masih apa ya masih dalam rangka dicoba karena saya baru pertama kali rencananya buat apa mesin yang rencananya sih begitu ya, karena ini saya baru pertama kali buat mesin untuk benar-benar kinerja tinggi untuk katakanlah itu tadi untuk balap, tapi ya kita lihat nanti, kita belum coba karena ini masih belum selesai, kita masih Oke. proses terus ini. Ya. Dan ini semua juga cross membernya itu nggak ada yang asli sudah. Oke. Semua mengikuti dari Monaro. Jadi semuanya diganti semua. Karena oh itu ganti, ini juga ayo ganti semua. Diadaptasi dari Ya, jadi Monaro. adaptasinya mirip seperti Monaro. Oke. Untuk frame-nya bikinan sendiri juga? Frame-nya asli yang di reinforce atau diperkuat. Ya karena apa? Kita terus terang begini akan kita buat lebih stiff atau lebih kaku Karena untuk supaya balap. dia bisa untuk balap dia lebih stabil. Iya. Ini interiornya Semuanya. kayaknya detailnya menyenangkan sekali. Kadang aku berpikir bahwa katanya mau bikin mobil balap, tapi kok interiornya kayak mobil kontes. Coba silakan lihat. Saya juga bingung ini dulu. sebenarnya. Iya. Tuh banyak panel. Ini bukan cocok untuk jadi mobil balap, tapi cocok untuk main film Fast Furious. Karena ini ornamennya ini terlalu fancy menurut saya. Iya sih. Saya juga. Fancy banget. Ininya apa? Kan mobil balap tuh nggak ada yang pakai karpet ya. Lah iya ngapa dikarpeti? Karbon. Aduh, panelnya rapi semua. Iya. Shifternya ini ajaib ini kayaknya. Ya, ini sequential. Jadi pakai karburator tapi maunya sudah sequential. Jadi nggak mau model polanya nggak gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak begitu, tapi segaris. Ya segaris. Biar ya Gitu. pas balapan Mas responnya biar lebih Ya, cepat mungkin. biar ya. lebih cepat dapatnya. Bahkan untuk angin-angin aja dipikirin loh detailnya. Loh. Tuh. Opo iki? Ini memang istri saya ini nyonya. harus cantik, ini harus begini. Tapi jangan dikasih warna pink ya, saya nggak suka lah itu dia. Oh, Terus saya pilih nama, nggak suka ya, pilih warna. Terus apa warnanya? Yang nyolok aja supaya sebagai apa sih namanya aksen ya? Iya. Aksen. Oh ya. Ya, APKT lu dah. Gitu. Gokil. Berarti ini udah hampir jadi ya Mas ya? Ya, Mas, mau denger suaranya apa gimana? Boleh, bisa? Ya bisa. Kebetulan Mau apa banget. namanya kita coba ya. Yuk. Tapi sebelumnya Mas harus juga lihat. Ini belum nyala ya? Belum Nyala. Adem. Saya minta tolong sama adik-adik yang PKL. Oh nggih, ini aku tadi Mas, lihat tolong, Mas. banyak adik-adik masih PKL di sini nih ya. Diajarin Eh, sama Mas Galis semua di sini. Ini sengaja kita buka ya, sengaja kita buka dulu ini. Supaya ditakutkan kalau testing terkadang apa namanya? Kalau ini ditutup kan tekanannya tinggi. Ya. Begitu tekanan tinggi ini nanti ini tetap ini bisa Bisa copot, ya. dan nyemprot ke kita. Malah bahaya Itu malah itu ya, bahaya. Mas, Lebih ya. baik ke atas. Itu Ya. aja. Kalau sini kita bisa antisipasi ya Mas. Ya. Kita coba ya. Siapa? Start. Oke. Oke, hitung. 2, 1. Wow. Mas, mungkin waktu kita sekolah dulu diajarkan entalpi perubahan suhu dari panas ke tinggi atau tinggi ke panas. Jadi perpindahan fluida kalor. Pegang Mas, yang merah-merah Mas. Hati-hati ya Mas, pegang yang merah aja. Kok adem Mas? Atau yang sini. Gila, nggak panas sama sekali. Itu perpindahan kalornya benar Mas. Oke. Itu
menyalurkannya kemana jadi kalor? Yaitu dia yang namanya entalpi, perubahan panas. Ya. Yang benar ketika ada perubahan itu selalu ada pengembunan. Contohnya kayak AC, Ya. kan itu pengembun karena ada perpindahan panas. Ya. Benar kan itu berarti? Tidak ada percikan air radiator sedikit pun dari sini yang menandakan bahwa tidak ada kebocoran kompresi. Betul. Wow, rapet semua, rapet. Sudah mas, cukup hatiku bergetar mas. Woi, Luar biasa. Kita akan cek suhu. jadi gini mas ya, Anget biasa. di mesin di radiator mesin V8 ini Ya. mungkin pada dibilang kalau pakai aluminium itu lebih dingin. Oke. Benar nggak mas? Iya. Dengernya begitu nggak mas? Ya karena aluminium itu kan konduktor yang bagus. Ya. Oke, cepat dingin mas ya. Insya Allah. Tetapi masalahnya kita belum pernah ada teknologi yang bisa melawan alam. Ya. Semua barang di dunia ini yang cepat panas, Ya. dia juga akan cepat dingin. Ini cepat dingin kan? Katanya dingin ini. Ya. Ya, dia begitu panas dia akan cepat panas. Oh berarti berlaku kebalikannya. Berlaku kebalikannya. Nggak ada yang belum ada yang bisa melawan. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau ditanya kelebihannya aluminium apa, itu di mata mas. Hanya di Ya, mata. estetik lagi ya. Estetik. Terus lebih ringan, Ya. nggak karatan. Dah, Nggak untuk karatan. pendinginan tidak, Sama aja. sama saja, 100% sama. Tapi kenapa semua heatsink yang di elektronik pun aluminium ya? Ya, karena apa? Ini kan lebih ringan mas. Oh. Terus lalu dia temperaturnya kalau pakai aluminium gini, yang tadinya penuh dia hunting mas, bisa goyang mas. Jadi kalau dingin dia langsung turun. Oke. Tapi kalau yang besi kadang-kadang begitu panas sudah diem, Susah turun lagi. susah turun. Iya. Tapi panasnya lama mas. Dan begitu udah panas dia akan susah untuk turun. Kalau ini panas, jalan sebentar dia akan turun. Itu kayak radiator mesin Amrik jadul kayaknya ya besi ya? Lah, Panas itu tapi dia. susah turun lagi. Lah ya itu. Ya. Ya, pakai sedikit. Ini 2 ply. 2 play. Bisa kelihatan kan di sini? Iya. Oh, Iya. pas. 2 ply tapi tiap ply-nya cukup tebal. Cukup tebal. Jadi istilahnya nyeruput teh, Mas. Nah, itu kalau semakin lebar ininya kan semakin Iya. Untuk pengapian ini MSD ya Mas ya? MSD kebetulan. Berapa L? Ini 7AL. 7AL. Ini ada di sebelah sini. Oh, nempel di dashboard. Ya. 7AL 2 plus. Ya ini menurut saya kalau buat balapan kok ya kelewat rapi, man. Iya toh, Mas. Ini Nggak. mah bukan buat balapan, buat film. Ini Dominic Toretto suka lihat. Gitu ya, itulah. Oke. Gitu. Nah, ini adik-adik ini nih yang kerja di sini semua atau gimana ini? Ya sebagian ada yang memang di sini, lalu sebagian ada yang mereka magang atau PKL tugas sebagai persyaratan, salah satu persyaratan kelulusan ataupun akademis. Akademis ya, Itu. betul. Jadi ada yang dari SMK, ada yang dari universitas. Oh, iya. Jadi pas kebetulan Mas Alit yang terhormat ini datang adalah suatu kehormatan buat saya juga, buat kami juga, karena apa? Ternyata mereka juga pas di sini. Kan nggak bisa Mas. Saya bilang wah, ketika ada Mas Alit kesini, nanti kamu kesini ya, kan nggak bisa Mas. Jadi memang saatnya pas seperti dan kita memang menerima PKL karena apa? Itu semua agar kita bisa berbagi Mas. Betul Mas. Gitu. Educate ya Mas ya? Edukasi. Kan di kepercayaan kita kan juga ada Mas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa berguna untuk orang lain. Betul. Mas. Paling sedikit saya agak berguna. Ya. Dan sebaik-baiknya orang yang berilmu adalah yang mau berbagi ilmu memang. Ya. Ya. Jadi mereka ini PKL atau magang di sini dan mereka kelihatannya seneng. Passionate ya Mas ya? Passionate. Memang Dan suka ya? Lucu-lucu. Katanya ada yang sampai extend. Iya, itu yang dulu ya? ada yang sampai extend sampai Jadi 6 bulan. Emang reguler ya di sini ada yang untuk Ya, PKL kalau ada yang memang pas datang? waktunya pas, mereka bisa PKL di sini. Tapi tentu dengan persyaratan ya saya harus tatap muka dulu. Betul. Saya tidak butuh yang pinter, Mas. Apa yang dibutuhin Mas? Etika, Mas. Attitude. Tata krama, ya kan. Oke. Jadi
Jadi attitude tuh mutlak mas. Hmm. Kita nggak bisa mas mereka itu pinter tapi terus Oke. sikapnya nggak Leres. bagus karena mereka kan nanti akan terjun langsung ke masyarakat. Dan itu Mereka saya aman. tahu, Mas Gale itu suka seperti itu. Maksudnya melihat orang dari sopan santun. Itulah kenapa kemarin waktu saya ngontek, itu nulisnya rapi, habis itu keramo inggil. Luar biasa ini, luar biasa bahasanya Mas Alit. Karena Gitu. ya kalau kita sebagai orang Jawa ya, ajin ing diri gumantung ono ing latih ya. Itu mas, Harga diri kita ditentukan dari cara ngomong kita. Betul. Gitu. Wah, ini gitu lah. Luar biasa. Ini harus telaten, itu telaten ada. Oke, telaten. Nah, Itu. untuk ini Mas, bangun mobil di sini itu bisa makan waktu berapa lama sih? Kalau dari nol gitu. Kalau dari nol, itu sebenarnya tergantung mobilnya dan tingkat kesulitannya serta finishingnya sampai di mana. Oke, detailingnya ya. Detailingnya gimana. Rata-rata sebenarnya itu kita antara 1,5 sampai 2,5 tahun sebenarnya yang umum. Kenapa? Dengan catatan barangnya sudah ada dulu di sini, baru kita mobil datang sampai sini baru kita bangun. Iya. Oke. Gitu. Ini mungkin banyak yang komplain ya kan, kayak aku kemarin bangun Impala 2 tahun belum kelar-kelar tuh pada kok lama banget. Ya mungkin kalian kebiasaan nonton Be My Ride gitu. Ya benar. Yang kayak tiap minggu tayang, tapi yang nggak ditongolkan di sana adalah part-part yang dipakai di Be My Ride itu plug and play semua. Jadi cepet aja gitu. Sedangkan Betul. untuk yang di sini kan tadi kita udah ngomongin proses. Semua dihitung, semua didesain, spec sheet dikirim, baru dibuat, baru nanti dikirim sini lagi untuk di rangkai. Betul, dan saya ketika ngobrol dengan para Builder di Amerika sana, yang ketika kita sama-sama di SEMA apalagi kemarin yang rame, yang 2019 kemarin pas lagi rame, itu mereka juga ngomong kok. Dan saya mengklarifikasi bahwa bangun mobil itu paling cepat normal, tapi paling cepat 3 tahun. 3 tahun di Amerika ya itu. Ya di Amerika. Ini Paling cepat 3 tahun. ngomongin Normal. SEMA aku jadi inget Mas. Iya. Nek nggak salah sampean kemarin ke sana bawa Ford F1. Gini, jadi kita mendaftarkan ke sana Ya. Ford F1 tahun 48 49. Iya. Nah, karena kita didata di sana, data sudah masuk, Yap. Greg, dan kita mengirimkan video segala macam, akhirnya oke, ya mobil dikirim. Oke. Oke. Nah, ketika kita mengirimkan, saya anggap ada satu dan lain hal yang ternyata tidak terkirim, dan saya yang sudah terlanjur atau kadung janji dengan rekan-rekan media di sana membatalkan itu karena ya itulah ada hal yang tidak bisa saya sebutkan, itu menjadi tidak terkirim. Ya, istri saya nangis 2 minggu mas. Iya. 2 Padahal minggu. kalau kita ngomongin Solid. progres itu kan awalnya berapa banyak itu yang Ya. yang Dan- daftar? Ya, oh ya, di sana itu jadi begini. Di sana itu sebenarnya untuk bisa mendaftar Yap. itu harus memenuhi syarat dulu. Betul. Yang memenuhi syarat untuk mendaftar itu Iya. 400.000. Wow. Ya, 400.000 mobil yang memenuhi. karya, ya? Jadi sebelumnya yang daftar pasti jutaan. Ya. Yang bisa mendaftar 400.000. Oke. Nah, tetapi begitu dia bisa memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi masuk 400.000, yang bisa dianggap sesuai dengan Standarnya. standar mereka itu cuma 3.500. Oke. Itu sampean masih lolos. Saya lolos 3.500. Yang Oke. buat saya, wah, keren men. Nah, gitu kan, 3.400.000 kok mas. Kan itu sedunia mas. Ya boleh puas dengan karya sendiri. Sedunia itu mau dari Australia, jelas Asia jelas. Itu Australia, Eropa, ya, Amerika, Arab, ya. Amerika segala macam Afrika, masuk. ya wis, ya. Dari 400.000 jadi 3.500. Ya. Dari 3.500 itu ada istilah yang diadu, dipertandingkan. Teman-teman di sini tahunya namanya of- battle. Ya. Di situ di SEMA itu ada yang namanya SEMA Battle of the Builder, Ya. BOTB, Battle of the Builder, SEMA BOTB. Nah, official di sana, panitia sana milih yang spesifikasi jelas tapi juga harus sesuai Ya. dengan catatan fakta sebenarnya. Ya. Karena itu kita nggak bisa bohong, yang begitu bohong sekali selesai mas. Disqualify. Dan itu malah malu mas. Iya dong. Kan? Iya. Memalukan.
dan akhirnya menilai, dan ternyata di situ yang bisa masuk dia dari 3.500 itu adalah 200. Itu Dan sampean masih masuk ya? ternyata puji Tuhan, alhamdulillah saya masuk di 200 top builder. Wah, luar biasa. Nah, begitu 200 top builder, Setauku itu nggak cuman satu-satunya orang Indonesia loh. betul Mas. Nggak cuman. Jadi saya bukan satu-satunya dari Indonesia. Tapi kebetulan waktu itu satu-satunya dari Asia, Mas. luar biasa. Jadi kalau kita ngomongin builder hot rod atau mobil itu ada Jepang itu juga nggak kalah bagus-bagus kan. Hebat tuh, Detail udah apalagi hebat, gitu. hebat ya. Hebat. Jepang, Thailand, Qatar itu Qatar. buat drag race. Modalnya kurang apa Wah, Qatar kurang tuh? apa. Tapi Alhamdulillah se-Asia dari semua negara itu Indonesia yang bisa masuk 200 besar adalah perwakilan dari G-Speed. jadi Luar biasa. ya itu lillahi ta'ala, Mas. Nggih, Itu nggih. adalah suatu buat saya masuk, dan tentu namanya manusia nggak akan puas, Mas ya. Nggih. Akhirnya pas nama itu keluar, kita punya kita coba ke 40 besar. Wah, Itu top ada 40. di majalah SEMA itu kan? Ada di Ya. majalah SEMA itu Iya. ada. Nanti bisa dilihat. Ya. Begitu kita lihat listnya, ternyata list-list yang ada di situ beberapa mungkin teman-teman tahu, Ya. Mas Alit ya tahu, mungkin ada dalam hal ini ada Ring Brothers, ya selain Ring Brothers ada Cipus, Ya, Chief. desainer, terus ada Kindik Custom dengan EKE alias Dave Kindik. Saya baru lihat itu, udahlah nggak usah. Ya percuma kita. Kalau kita ngomongin Kindik itu dia udah karyanya dia itu udah gak cuma bangun mobil lagi tapi detailnya sampai besi itu diukir. Terus dia juga udah mulai Betul. jualan part juga tuh Mas. Betul. Saya sebenarnya ada kok, saya pesan barang dari tapi cuman misalnya ini contohnya bedanya apa sih? Ya misalnya seperti ini kan custom ini Mas ya. Ya. Ini katakan ini apa namanya engsel. Engsel hood. ini custom. Engsel mesin ini custom. Ya kita mintanya misalnya pada waktu itu, ya ini begitu tapi ada dikasih garis sedikit deh biar nggak polos. Oke. Dan ini billet aluminium seri 6. Oke, begitu kepasang jadi. Nah, terus kita supaya beda lagi itu handle pintu Ya. kita yang billet. Wah, udah jelas beda, dan saya pada waktu itu belum ketemu yang lain, belum tahu. Begini Mas. Iya. Ya mau kalau kita billet, kita Iya. desain sendiri, bikinan sendiri, udah Iya. pongah itu Iya. namanya. Pongah. Orang makin nggak tahu tuh makin pongah biasanya. Aku Iya, sendiri makin zaman belum banyak tahu aku malah sombong Mas. Gitu. Sedikit tahu sedikit sombong gitu Mas. Iya, sedikit tahu malah banyak sombong. Banyak sombong. Nah, Nah, banyak tahu dikit sombongnya biasanya gitu. begitu saya datang mulai ngumpul sama mereka, saya udah mati angin Mas rasanya. Karena apa? Ini gimana ngukirnya? Jadi Detailnya ya. detailnya handle Kecil, pintu, ya. lalu apa namanya engsel, Iya. tutup klep, itu ada signature, ada namanya, tanggal lahirnya, Astaga. dan ada yang digrafir muka Realistik yang punya, gitu. realistik grafiran. Itu Lah berarti- terus kita ngelawannya gimana Mas? Ya udah itu ada Kalau anjing tadinya saya begini kan, ah, begitu ngeliatin langsung turun. Buntutnya turun. Ngalung Mas, langsung ngalung. Ya, itu artinya kan mereka nggak cuma bangun mobil tapi juga mengaplikasikan karya seni juga Betul, akhirnya. Ya. betul. Berat, Pak. Wah lawannya, Pak. berat. Nek brengos tuh, kumis tuh tadinya begini saya, wah ini siapa yang mau ngelawan? Begitu tahu langsung mau turun. Rebonding langsung. Turunin, kira-kira begitu Mas. Oke, wes. Itu. Kita udah ngobrol panjang nih Mas. Aku pengen Mas Gale ngasih pesan untuk teman-teman yang masih muda yang mungkin punya minat untuk main-main otomotif, apalagi mobil-mobil seperti ini, apa sih Mas? Jadi gini Mas, menurut saya kalau misalnya ingin bangun mobil itu nggak apa-apa kok, bangun di mana aja itu bisa. Tetapi saya hanya saran, datanglah ke tempat yang benar. Jadi artinya ke profesionalnya. Jadi apa namanya ya, ke ahlinya. Jangan asal datang ke yang dia nggak ngerti mobil Amerika, didatengin
terus mau bangun dia nggak ngerti mobil Amerika, bangun mobil Amerika lah kan susah Mas. Misal biasanya bangun mobil Jepang, Ya, kamu mobil- bawa Holden, Ya nggak bisa. ya, Jadi ya kecuali maunya nggak sesuai. swap 1JZ. Ya itu terserah. Nah, jadi gini, itu masalahnya seperti itu ya. Selanjutnya, kalau misalnya apa namanya mau bangun itu coba tanya-tanya dulu. Survei ya, Mas, Tanya-tanya, ya? survei dulu. Survei, riset. Jangan kesusu. Ya, Jangan ya. kesusu, jangan cepet-cepet. Hmm. Mau bangun tempat si A, si A keren, tanya dulu. Jadi cari tahu di mana yang benar gimana. Terus apa historinya bagaimana tempat itu. Nah, tentu semua tidak lepas dari positif dan negatif. Nah, yang negatif itu juga semua orang tidak ada yang sempurna, Mas. Selalu ada kesalahan. Nah, selanjutnya lagi ketika kita apa namanya bangun mobil untuk sesama builder, Mas. Saya sangat berharap itu kerjasama. Karena apa? Kerjasama ini gimana ini maksudnya? Misalnya gini, Mas Alit bisa Ngecat. ya. Saya di sini misalnya Mas Alit bisa ngecat, tentu saya dengan bangga. Wah, ngapain kita capek-capek ngecat sini berdebu, Mas? Yo, Mas. Butuh tempat. Ya. Bawa ke tempat Mas Alit jelas. Jadi di sini kita kerjasama. Kolaborasi ya, Mas? Kolaborasi yang benar. Atau kayak tadi, tutup klep bisa digrafir misalnya. Muka saya bisa, Mas. Ya kita kerjasama untuk bikin misalnya muka saya taruh gitu. Jadi beda, Mas. Oke, Itu jadi kerjasama yang sinergi yang kolaborasi yang positif. kolaborasinya Jadi, maju gitu, Mas. G-Speed itu open untuk kolaborasi semacam Oh itu. iya, memang. Oke. Dan faktanya juga kita begini juga nggak melulu kita nggak bisa sendiri kok, Mas. Nggak bisa sendiri, Mas. Apalagi Gitu. di kondisi kayak sekarang, Mas. Wah, sulit, Mas. Ya, lebih Sulit. baik kita kerjasama untuk survive bersama. Betul. Dan juga kalau bisa maju sama-sama kan seneng karena Iya. apa? Akhirnya kita bawa nama bangsa loh, Mas. Iya loh. Nah, bisa keluar. Ya saya kan gini, Mas. Iya. Kalau cara orang tua kan pernah mendoakan, Iya. jadikanlah anak saya berguna untuk nusa dan bangsa, ya kan? Iya. Membawa bisa menambah baik keluarga Iya. dan bangsa. Paling sedikit saya udah, Mas. Oh iya. Udah iya, loh, benar, saya benar. udah paling dikit ya Dan ke itu, luar negeri sudah. Dan itu bisa diulang, apalagi nanti kalau iya. kolaborasi kan lebih banyak lagi. Oh iya, gitu. lebih kuat kita. Lebih kuat. Kita lebih kuat. Kita udah ngobrol banyak, ini nanti durasinya bisa sejam kayaknya. Oh iya. Makasih banyak untuk ilmu ini, Mas. Saya ya terima kasih suatu kehormatan besar, Mas Ya. Alit bisa ke tempat saya. Nanti di luar bikin video ini nanti saya kalau boleh diizinkan saling silaturahmi, saling sawan sini, main. Awas ya kalau enggak. Oh iya, Oh, bahasa iya, basi. iya. Podo Eh, Jawa bener. nih, aku seneng aku. Gitu. ngobrol. Karena Dan apa? banyak ilmu yang bisa aku pelajari. Sama, Mas. Sekali lagi saya juga masih belajar loh, ingat itu, Mas. Nggih. Saya belas. Ini Ya. oh ternyata begini, ternyata begitu. Karena dengan begini kita bisa diskusi, Mas. Nggih, leres. Nah, Ya wes. gitu loh. Moga-moga banyak hal positif yang kita bisa petik di episode kali ini. Kalau kalian masih pengen nanya atau lebih detail lagi, kalian bisa follow Instagramnya G-Speed. Ini gue tulis di bawah. Kalian bisa DM, komen, langsung ngobrol sama Mas Gale sebelum kalian bangun mobil. Bebas mau bangunnya di mana aja atau mau di sini. Nanya-nanya dulu sama Mas Gale boleh. Artinya begini, Mas ya, nyuwun sewu nih, mohon maaf. Iya. Datang ke sini jangan pernah pukul pikiran buat bangun mobil atau beli. Jangan datang ke sini ngobrol, kita diskusi. Ya, bukan berarti yang sini tuh langsung diharapkan untuk bangun Betul. mobil sini. Saya tidak pernah karena itu ketika saya mengatakan ayo bangun di sini, itu aib buat saya, Mas. Oke. Itu aib, Mas saya. Sip. Aib. Alah yo mesti ra gitu antriannya masih banyak banget. Aku tahu. Ya wes, thanks for watching this episode. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bengkel-bengkel yang keren juga atau racun-racun cowok yang lebih keren lagi. Dah.